Halo guys, balik lagi di Arah Channel. Berbicara tentang suku, ada banyak sekali suku di dunia yang masih hidup dalam isolasi, menghindari kontak dengan dunia luar, dan seringkali menolaknya dengan keras. Jumlahnya diketahui sangat banyak, mungkin ada seratusan lebih. Komunitas-komunitas ini lebih memilih isolasi untuk melindungi tanah, budaya, dan kehidupan mereka. Campur tangan pihak luar, seringkali mereka anggap sebagai ancaman. Dan inilah suku-suku di dunia paling terisolasi dan terasing. Namun sebelum lanjut ke videonya, sudi kiranya kalian tekan tombol subscribe dan klik like agar video ini berkembang dan menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sering dijuluki sebagai komunitas paling terisolasi di dunia, suku Sentinel juga dikenal sebagai penduduk yang sangat tertutup karena perlawanan keras mereka terhadap orang luar. Suku Sentinel atau penduduk Pulau Sentinel ini masih menjadi teka-teki linguistik. Bahasa asli mereka yang tidak diketahui bahkan oleh suku Andaman yang kerabatnya di pulau-pulau terdekat. Menurut perkiraan, populasi mereka saat ini mungkin berjumlah 50 hingga 200 orang. Berdasarkan catatan, ada sebanyak 40 suku yang belum tersentuh di Papua Nugini. Suku-suku ini sebagian besar mengikuti gaya hidup pemburu-pemburu atau pengumpul. Kontak mereka dengan dunia luar hampir nol atau sangat terbatas. Misalnya, suku Yaipo ini. Mereka menghindari kontak dengan pihak luar, hingga salah satu penjelajah Inggris berhasil menghubungi mereka. Hilang saat melakukan ekspedisi, tapi ternyata dia baik-baik saja. Dikenal juga sebagai orang pendek atau orang berambut merah oleh suku-suku terdekatnya, masyarakat Kawahipa terpaksa mengadopsi cara hidup nomaden dalam beberapa dekade terakhir dikarenakan penggundulan hutan di hutan hujan Amazon. Sangat sedikit informasi yang tersedia tentang mereka karena mereka tidak pernah melakukan interaksi damai dengan pihak luar. Mereka bertahan hidup dengan berburu, mengumpulkan, dan mengumpulkan madu dari pohon. Kawahipa kemungkinan besar memiliki populasi tidak lebih dari 30 individu. Masyarakat Ayoreo hidup terisolasi di Chaco, hutan terbesar di Amerika Selatan di luar Amazon. Mereka pernah bertemu dengan bulldozer yang mereka gambarkan sebagai binatang buas berkulit logam. Kini, masyarakat Ayoreo yang jumlahnya tidak diketahui terus hidup secara nomaden di hutan tersebut. Suku Himba Afrika atau biasa dikenal dengan suku merah, dari mulai tawarisek tamu hingga fakta tidak pernah mandi. Beberapa suku di Afrika seperti salah satunya adalah suku Himba masih menghormati dan hidup sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka dari turun-temurun. Suku Himba atau yang biasa dikenal suku merah adalah sekumpulan manusia primitif yang hidup di Nambia, sebuah negara di Afrika bagian selatan. Suku Himba diketahui mengadopsi kehidupan semi-nomaden terutama pada abad ke-19 kala Namibia terus-menerus dilanda sebuah wabah yang menyerang sapi. Di suku ini, seorang wanita mencapai usia 15-16 tahun. Wanita lain dari suku yang sama akan memotong bibir atasnya dan memasukkan piring kayu ke dalamnya. Seiring berjalannya waktu, tongkat yang lebih besar ditambahkan ke bibir yang sudah direnggangkan. Piring yang berbeda dapat ditukar saat bibir membentang lebih jauh. Meskipun tidak wajib untuk memakai plat bibir setiap saat, adalah umum untuk melihat wanita berjalan dengan bibir bawah yang longgar menjuntai bebas. Ada banyak spekulasi tentang bagaimana lempeng bibir ini berasal, tetapi suatu kepercayaan umum itu dimulai karena pria dan beberapa suku Ethiopia ini ingin wanita mereka terlihat tidak menarik bagi pria asing selama masa perbudakan. Oleh karena itu, ini biasa dianggap sebagai respon terhadap kolonialisme. Mereka mengklaim diri mereka adalah anak rimba
hidup dengan cara primitif, yakni berburu. Usia hidup suku ini umumnya sekitar 30-40 tahun. Di sini kaum prianya berburu sementara wanitanya di rumah. Semua suku ini tinggal di sebuah pondok yang terbuat dari jerami yang dibangun sendiri. Usia 8 tahun di suku ini sudah boleh menikah dan melahirkan anak. Aneh sekali guys ya. Badan mereka umumnya kurang dari 140 cm. Menurut kamu, suku mana yang adatnya paling nyeleneh? Tulis di kolom komentar.